langsung saja kita sambut moderator kita yang sangat luar biasa ini kepada Ibu Apoteker Rika Sari Dewi, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi, kami persilahkan. Iya, selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Ale dan Natijatul. Mohon maaf tadi saya ganti jaringan dulu nih karena lagi mati listrik di sini. Baik Ibu. Baik Ibu. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat siang kepada para hadirin dan juga kepada narasumber yang hari ini telah berkenan hadir untuk memberikan sharing materinya terkait dengan ini ya, tema seminar di Jabodetabek berelasi ini ya. Oke, sebelumnya saya akan membacakan untuk biodata singkat pada siang hari ini untuk narasumber kita yang pertama. Oke. Baik, ini sudah hadir di sini Ibu Nurul Hasanah. Selamat siang, Bu Nurul Hasanah. Selamat siang, Ibu Rika. Ya, salam kenal Bu Nurul Hasanah. Ya, salam kenal. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke dalam materi dari narasumber kita pada siang hari ini, saya akan membacakan CV singkat. Sebenarnya nggak singkat ya, karena banyak sekali yang sudah dilakukan nih oleh narasumber kita pada siang hari ini. Oke. Ibu Nurul Hasanah lahir di Jakarta 2 Mei 1991. Saat ini posisi beliau berdomisili di Depok. Lalu banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan saat ini. Beliau merupakan editor tim di Apoteker kita pada bulan September 2020 hingga saat ini. Lalu beliau juga merupakan independent staff for randomization of clinical trial research di HNRC IMERI UI dari Oktober 2019 sampai sekarang. Nah, ini banyak sekali publikasi yang sudah beliau hasilkan. Ya, lalu juga untuk pengalaman organisasi atau jabatan yang pernah dipegang pada bulan November 2021 hingga Februari 2022, beliau merupakan analis manager konsultan team of FOPL project, lalu merupakan koordinator for module development pada tahun 2020 hingga 2021. Beliau merupakan research assistant juga 2017 sampai 2019 dan merupakan project pharmacist for qualification di Sandoz Indonesia pada tahun 2013 sampai 2015. Oke, baik. Sehat selalu ya Bu Nurul Hasanah. Itu adalah biodata dari narasumber kita pada siang hari ini. Waktu paparan 15 menit. Bu Nurul ya. Sudah cukup waktunya. Silakan kami berikan waktu untuk paparannya Bu Nurul Hasanah. Boleh izin share screen ya? Di saya masih unable. Apakah sudah bisa, Bu? Iya, sebentar. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat, Bu. Ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam acara Jabodetabek Berelasi 2022 ini. Pada kesempatan siang hari ini saya akan sharing dan presentasi mengenai malnutrisi di Indonesia dan peran profesi apoteker atau peran profesi kesehatan khususnya apoteker dalam pencegahan dan penanganannya.
Sebelumnya perkenalan singkat tadi sudah disebutkan ya oleh Ibu Rika. Saya lulusan apoteker, kemudian melanjutkan ke gizi komunitas, kemudian beberapa pengalaman yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Rika. Kalau ingin connect dengan saya bisa melalui email atau WhatsApp ke nomor berikut. Kemudian kita langsung masuk ke outline. Untuk pemaparan hari ini akan mencakup mengenai malnutrisi secara umum, kemudian bagaimana sih kondisi malnutrisi di Indonesia, kemudian peran apoteker dalam pencegahan dan pengendalian malnutrisi di masyarakat, serta cara mengedukasi masyarakat mengenai malnutrisi itu sendiri. Nah, kita mulai dari mungkin sebelumnya dari tadi pagi sudah belajar yang mengenai sudah ada pemaparan mengenai malnutrisi. Mengingatkan kembali bahwa malnutrisi itu bukan hanya keadaan di mana kekurangan asupan nutrisi, tapi juga mencakup kelebihan, juga ketidakseimbangan asupan energi dan atau asupan nutrisi ke dalam tubuh kita. Sehingga kekurangan, kelebihan atau ketidakseimbangan ini menimbulkan suatu kondisi yang yang mengganggu kesehatan. Kelompok yang rentan terhadap malnutrisi yakni wanita khususnya pada saat hamil dan menyusui, kemudian bayi, anak-anak, juga remaja. Ini cakupan kondisi malnutrisi seperti yang sebelumnya saya sudah bilang bahwa malnutrisi tidak hanya tentang undernutrition, tapi juga mencakup defisiensi ataupun eksesif dari mikronutrien atau bahkan hingga overweight, obesitas, dan penyakit tidak menular atau non-communicable disease yang terkait dengan diet itu juga masuk ke dalam kondisi malnutrisi. Untuk undernutrisi sendiri kita mengenal berbagai jenisnya, ada wasting atau kurus, stunting pendek, kemudian ada underweight atau gizi buruk. Kemudian ada micronutrient related malnutrition, umumnya itu defisiensi, yang paling umum terjadi adalah kekurangan zat besi atau anemia, kekurangan vitamin A atau iodin. Selain itu juga ada overweight, obesitas, dan non-communicable disease atau penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit cardiovascular disease atau stroke, dan lain sebagainya. Kalau saya bisa balik ke belakang sebagai gambaran saja, ini adalah gambaran dari anak-anak yang usianya sama, tapi jika dilihat lebih detail tingginya itu tidak sama. Secara kasat mata, anak yang lebih kiri, anak yang di sebelah paling kiri ini, kalau kita tidak sejajarkan seperti ini, terlihat secara visual gemuk, terlihat baik-baik saja, sehat-sehat saja. Tapi makanya di sini penting sekali untuk melakukan pemantauan tumbuh kembang anak, pengukuran berat badan, tinggi badan, untuk mengetahui apakah anak kita itu anak itu pertumbuhannya baik, apakah tingginya sesuai dengan usianya. Kalau dilihat dari sini, anak yang sebelah kiri ini walaupun secara visual terlihat gemuk, tapi dia sudah berada di bawah garis standar normal dari tinggi anak usia 4 tahun. Gitu. Jadi memang tidak bisa dilihat secara visual bahwa oh anak ini kurus, mungkin dia kurang gizi, oh anak ini gemuk, mungkin dia sehat. Tidak bisa secara kasat mata langsung di-judge seperti itu. Tapi memang harus melalui pengukuran-pengukuran yang intensif atau kalau pada balita itu sebulan sekali ya. Nah, bagaimana sih kondisi malnutrisi secara global? Terdapat data pada tahun 2020 oleh WHO, 149 juta balita itu stunting dan 45 juta itu wasting. Selain itu juga ada besarnya angka overweight dan obes di antara anak-anak, yaitu 38,9 juta. Tidak hanya pada anak-anak, juga pada dewasa terdapat nilai yang cukup besar, 462 juta dewasa underweight dan 1,9 miliar overweight atau obes. Dari sini bisa dilihat bahwa kalau pernah mendengar double burden malnutrition, jadi di dunia itu kita nggak cuma sekarang ada masalah kurang gizi, tapi juga ada masalah kelebihan gizi yang sekarang semakin meningkat. Tidak hanya di negara-negara berkembang, tapi hampir semua negara di dunia itu mengalami tren yang seperti ini. Bagaimana keadaan di Indonesia? Di Indonesia ada studi yang namanya Riset Kesehatan Dasar, terakhir dilakukan di 2018.
Ini untuk mengetahui status gizi pada anak, pada dewasa dan populasi di Indonesia. Di sini untuk proporsi status gizi buruk, gizi buruk dan kurang pada balita, gizi sangat pendek dan pendek, gizi untuk sangat kurus dan kurus, maupun gizi gemuk, secara umum itu terjadi penurunan dari 2013 ke 2018. Hampir semuanya terjadi penurunan. Tapi kita lihat indikatornya, dilihat misal nih dari stunting sendiri. Stunting sekarang di tahun 2018 diketahui telah terjadi penurunan menjadi 30,8%. Tapi bagaimana prevalence threshold-nya? Bagaimana itu dilabel sebagai apakah ini sudah baik, apakah ini masih tinggi? Menurut UNICEF untuk angka stunting di 30,8% itu masuk ke angka very high. Untuk data terbaru, kalau nggak salah di tahun 2021 juga ada studi terkait gizi, itu memang kita sudah turun di angka kurang lebih 27%. Tapi kalau dilihat 27% juga masih di angka tinggi ya. Selanjutnya, setelah malnutrisi pada anak-anak, ini juga terjadi peningkatan anemia pada ibu hamil, bisa dilihat terjadi peningkatan dari 37% menjadi hampir 49% di tahun 2018. Dan menariknya, ibu hamil di usia 15-24 tahun, jadi ibu hamil yang usianya 15-24 tahun itu memang lebih rentan terkena anemia. Bisa dilihat di sini, di antara ibu hamil usia 15-24 tahun, 84,6% itu mengalami anemia. Jadi betapa memang usia remaja hingga menyiapkan kehamilan itu memang sangat dibutuhkan mikronutrien tertentu. Jadi memang lifestyle-nya itu harus baik, pola makannya harus baik gitu. Selanjutnya bagaimana dengan kondisi overweight atau obesitas pada usia dewasa? Itu juga terjadi peningkatan dari berat badan lebih juga obesitas sekarang di angka 21,8%. Dan juga sayangnya pada penyakit tidak menular yang terkait dengan diet seperti diabetes mellitus juga mengalami peningkatan sebesar 8,5%. Nah, kenapa ini menjadi penting, menjadi perhatian nggak cuma di Indonesia tapi juga di dunia? Karena konsekuensinya itu contohnya pada anak-anak. Anak dengan kekurangan gizi itu akan lebih rentan dia terhadap penyakit. Morbidity-nya akan lebih tinggi. Resiko untuk kematiannya juga lebih tinggi. Selain itu, dalam perkembangan fisik dan kognitifnya juga akan terhambat. Ditambah lagi nanti di masa depannya anak-anak dengan kondisi gizi yang kurang di saat kecilnya akan memiliki potensi yang lebih besar untuk memiliki penyakit tidak menular, kemudian seperti diabetes dan sebagainya, karena memang sudah terbiasa untuk di lingkungan yang makan makanan yang tidak sehat atau tidak sesuai dengan pola gizi seimbang. Selain itu, untuk kondisi anemia pada ibu hamil, konsekuensinya juga dapat menyebabkan keguguran atau berpengaruh terhadap status gizi bayi yang lahir. Pada akhirnya, kesemua konsekuensi ini akan meningkatkan healthcare cost, mengurangi produktivitas, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan membuat siklus kemiskinan dan masalah kesehatan itu terus berlanjut. Makanya kenapa ini sangat butuh perhatian dari setiap level yang ada di masyarakat, baik dari individu, komunitas, maupun negara itu sendiri, karena memang dampaknya itu begitu besar dan mengenai beberapa elemen, semua elemen yang ada di suatu negara. Selanjutnya, apa yang sudah dilakukan? Sebenarnya PBB dan WHO sudah membuat suatu kebijakan. Ada yang disebut dengan the UN Decade of Action on Nutrition Calls for Policy Action, di mana ada 6 area, yang intinya dari ke-6 area ini mengintegrasikan nutrisi dalam sistem kesehatan yang ada di setiap negara, menciptakan lingkungan yang suportif, yang aman untuk gizi untuk semua usia yang ada di populasi gitu. Selain itu juga ada, kalau pernah dengar tentang Sustainable Development Goals tahun 2030, malnutrisi juga menjadi salah satu targetnya, yakni di poin 2 dan poin 3, di mana di poin 2 ini zero hunger, yaitu di 2030, no one will go hungry anywhere in the world. Jadi memang diharapkan di tahun 2030 semua bentuk malnutrisi bisa diselesaikan masalahnya.
Kemudian juga untuk poin 3 juga menyasar kepada malnutrisi untuk memastikan bahwa setiap orang itu berhak memiliki kehidupan yang lebih baik gitu, kehidupan yang lebih sehat. Selanjutnya, apa sih yang sudah dilakukan oleh Indonesia? Indonesia sendiri sudah sangat serius melakukan percepatan untuk mengatasi ini, yaitu melalui gerakan percepatan pencegahan ataupun penanganan stunting yang sudah dikoneksikan dari hulu ke hilir, dimulai dari kepemimpinannya, bagaimana kampanyenya untuk perubahan perilaku di masyarakat, kemudian konvergensi program pusat daerah desa, jadi memang semuanya ikut berkontribusi, kemudian dari sisi ketahanan pangan dan gizi, hingga sampai ke pemantauan dan evaluasi. Dari 5 pilar ini, secara spesifik, terdapat 2 intervensi besar, yaitu gizi spesifik dan gizi sensitif yang sudah dilakukan. Dari gizi spesifik ini memang intervensinya langsung mengarah ke nutrisi itu sendiri, seperti pemberian suplementasi atau pemberian makanan tambahan. Sementara untuk gizi sensitif, contohnya seperti air bersih dan sanitasi, bantuan pangan non tunai, memang tidak secara spesifik terkait dengan nutrisi, tapi ini akan mendukung terciptanya lingkungan yang aman untuk mendukung nutrisi itu sendiri. Kemudian apa sih output yang diharapkan dari konsumsi gizi masyarakat yang lebih baik, pola asuhnya, pelayanan kesehatannya, kesehatan lingkungannya, dan ini mengarah kepada target prioritas yakni ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun, yang mana itu mencakup dalam sasaran dari 1000 hari pertama kehidupan. Dan apa outcome-nya? Outcome-nya itu pertama dari segi indikatornya terjadi perbaikan asupan gizi, turunnya angka anemia, BBLR, berat bayi lahir rendah, ASI eksklusif, meningkatnya ASI eksklusif, menurunnya kejadian diare, kecacingan, dan juga gizi buruk, sehingga pada akhirnya, di hilirnya diharapkan dampaknya itu dapat menurunkan prevalensi stunting, karena memang semua faktor determinan telah diintervensi. Nah, bagaimana dengan permasalahan tersebut? Bagaimana peran tenaga kesehatan? Sebenarnya tenaga kesehatan itu sangat memiliki peran yang strategis. Tenaga kesehatan memiliki banyak peran dalam hal ini. Ada 5 peran yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik itu farmasi, ahli gizi, dokter, dan sebagainya. Pertama itu educational role. Jadi tenaga kesehatan atau apoteker gitu bisa menjadi sumber informasi, bukan hanya terkait obat, tapi juga terkait nutrisi, makanan, dan kesehatan yang memang bisa melalui training, edukasi pasien, dan edukasi masyarakat, dan sebagainya. Selain itu juga kita bisa jadi role model atau bisa menjadi peran organizer. Organizer di sini kita bisa menginisiasi suatu program atau berkontribusi terhadap suatu program yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk memperbaiki gizi masyarakat. Atau kita juga bisa jadi advisory role. Di sini kita bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk bisa menyebarluaskan kebijakan yang sudah dibuat pemerintah agar lebih efektif diterapkan di masyarakat. Dan yang terakhir, kita juga punya peran investigatif. Jadi kita berperan serta dalam penelitian-penelitian untuk bisa mendapatkan evidence base terkini gitu terkait dengan rekomendasi-rekomendasi gizi. Nah, kita masuk ke peran apoteker. Bagaimana peran apoteker? Peran apoteker secara umum itu dalam peraturan pemerintah ya, dia nomor 51 tahun 2009 saat ini telah mengalami transisi dari medicines dispenser ke pelayanan yang komprehensif. Jadi memang pelayanan komprehensif dari mulai penyiapan hingga ke pemberian informasi atau konseling. Dari konseling ini diharapkan meningkatnya kepatuhan pengobatan, menurunnya morbiditas, mortalitas, dan biaya perawatan kesehatan. Dari konseling ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas, mudah dipahami, baik mengenai penggunaan obat yang benar, kontraindikasinya, untuk meningkatkan pelayanan optimal dan manfaat yang maksimal. Itu adalah peran apoteker secara umum. Dan bagaimana sih dengan hubungannya dengan pengendalian malnutrisi? Dalam pengendalian malnutrisi, contohnya perannya sebagai educational role, seperti yang sebelumnya saya sebutkan. Contohnya di apoteker itu terlibat dalam pemeriksaan kesehatan. Bisa dalam konseling, terus memberikan informasi tentang penyakit saat konseling atau saat edukasi ke masyarakat.
indikasi dan kondisi pengobatan, hingga faktor pendukung seperti bagaimana sih lifestyle yang baik, seperti misalnya apa bahaya merokok, alkohol, tembakau, dan pencegahan dalam penyalahgunaan obat-obatan. Karena kita memiliki kompetensi di bidang obat-obatan, jadi masyarakat bisa lebih yakin kalau memang sebelum mengobati itu ada fase di mana kita harus mencegah. Bagaimana mencegahnya? Dengan menerapkan gaya hidup yang sehat, aktivitas fisik, dengan nutrisi yang sehat, yang seimbang gitu. Terus contohnya nih dalam lingkungan klinis, misalnya dalam chronic disease management. Apoteker itu kan memiliki pengetahuan yang komprehensif, baik tentang etiologi, faktor risiko, pencegahan, manajemen dan pengobatan keadaan penyakit. Jadi apoteker di sini memiliki dasar yang baik, memiliki dasar kemampuan atau kompetensi yang baik untuk dapat menasihati pasien, dan pasiennya bisa yakin gitu dengan apa yang kita berikan informasinya. Lalu apoteker juga terlatih untuk melakukan penilaian fisik dasar, bagaimana melakukan konseling tentang farmakoterapi, juga dapat memberikan konseling tentang rekomendasi non-farmakologi yang spesifik terkait dengan perjalanan penyakit si pasien gitu. Terus juga dalam chronic disease management, apoteker juga berkolaborasi dengan profesi kesehatan lainnya, misalnya dalam manajemen penyakit obesitas, bisa berkolaborasi dengan ahli gizi, dengan dokternya, untuk bisa outcome kesehatan pasien tuh lebih maksimal gitu. Mohon maaf Bu Nurul, waktunya 1 menit lagi. Oh iya, baik. Dan bagaimana sih cara mengedukasi masyarakat mengenai hal ini? Dalam mengedukasi masyarakat, yang paling pentingnya adalah kita harus memiliki skill komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif dapat memiliki banyak keuntungan untuk meningkatkan outcome dari pasien itu sendiri. Nah, untuk mengedukasi mengenai malnutrisi, contohnya adalah manajemen penyakit kronis, kita dapat mengedukasi mengenai pengobatan dan hubungan antara pengobatan dan gaya hidup termasuk nutrisinya. Terus juga jangan ragu untuk menanyakan diet pasien. Jadi dalam penggalian informasi saat konseling kan ada tahapan penggalian informasi ya. Dari penggalian informasi tersebut kita juga bisa tuh menyelipkan edukasi tentang nutrisi yang dibutuhkan pasien secara spesifik terkait dengan penyakitnya. Juga edukasi tentang pedoman gizi seimbangnya dan interaksi obat dan makanannya untuk memaksimalkan pengobatannya. Kita juga bisa highlight makanan yang memiliki dampak besar pada keadaan penyakit mereka. Nah, yang perlu diingat, saat ini kan sedang tren ya pemberian suplemen. Yang perlu diingat adalah suplemen bukanlah obat dan bukan pengganti untuk diet seimbang. Jadi diet seimbang adalah yang paling utama. Suplemen itu hanya membantu dalam kurun waktu yang tidak panjang gitu. Lalu dalam memberikan konseling baik mengenai medikasi ataupun nutrisi memang harus berdasarkan evidence based. Kolaborasi antar tenaga profesional kesehatan itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan optimal. Kemudian yang perlu diingat adalah medikasi, pola makan sehat, dan aktivitas fisik itu tidak bisa terpisahkan. Jadi tidak bisa kalau memang seorang pasien sudah memiliki penyakit kronis, tidak bisa dengan pola makan sehat dan aktivitas fisik saja dia bisa tidak melakukan pengobatan dan dia bisa hidup dengan quality yang bagus gitu. Tapi memang ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara medikasi, pola makan sehat, dan aktivitas fisik. Ini adalah highlight topik yang bisa kita explore sebagai apoteker untuk bisa menjadi bahan edukasi ke masyarakat seperti label makanan, informasi nilai gizi, pedoman gizi seimbang, PHBS, interaksi obat dan makanan, juga tentang fortifikasi dan suplementasi. Pada akhirnya, saya bisa menyimpulkan bahwa malnutrisi masih menjadi ancaman kesehatan global saat ini, dan peran multisektoral itu sangat dibutuhkan. Kemudian dalam pencegahan dan pengendalian malnutrisi, apoteker dan juga profesi kesehatan lainnya dapat berkontribusi melalui berbagai peran. Selain mengenai medikasi, pentingnya komunikasi efektif dan pengetahuan dasar mengenai nutrisi merupakan keterampilan yang dibutuhkan oleh apoteker. Jadi memang penting sekali untuk mungkin mahasiswa farmasi atau apoteker sendiri itu mendapatkan pengetahuan mengenai dasar-dasar nutrisi untuk mendukung edukasinya kelak gitu. Di akhir terdapat suatu kutipan bahwa setiap
every small action matters because when 7 billion people do that thing, it changes the world. Jadi lakukan apa yang bisa kita lakukan dari sekarang, mungkin dari diri kita sendiri dulu sebagai role model, kemudian kita bisa melakukan ke lingkungan terkecil kita, keluarga, lalu pasti akan bisa berdampak besar. Ya, terima kasih.